Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Kaisar Putri dengan NIM 19030273 MPI 4B. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA dan regresi linear sederhana dan berganda untuk hipotesis dua pihak. Di sini kita punya data tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka dengan skala 1 sampai dengan 10. Yang masing-masingnya terdapat 30 responden. Kemudian kita akan menguji rata-rata dari kelompok A, B, dan C untuk mengetahui apakah mereka memiliki nilai yang sama. Kemudian data dari Excel kita pindahkan ke SPSS. Ini adalah data yang sudah kita pindahkan. Kemudian kita klik variable view. Pada bagian produk desimalnya kita ganti jadi 0. Kemudian pada bagian values untuk kategori 1 yaitu untuk produk A, angka 2 untuk produk B, dan angka 3 untuk produk C. Kemudian kita akan melakukan analisis ANOVA. Kita pindahkan ke data view dulu, kemudian klik analyze, klik compare means, kemudian klik one way ANOVA. Kemudian di sini responnya sudah kita pindahkan ke dependent list dan produk kita pindahkan ke vector. Kemudian kita klik option, di sini kita klik descriptive sama homogeneity of variant test. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Pada tabel deskriptif di sini kita perhatikan total dari mean-nya adalah 6,2889. Kemudian pada tabel ANOVA digunakan untuk pengujian hipotesa awal, yaitu apakah terdapat perbedaan produk A, B, dan C untuk H1-nya, apakah terdapat perbedaan rata-rata produk A, B, dan C untuk H1-nya, dan untuk H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata antara produk A, B, dan C. Kemudian di sini kita bandingkan nilai F hitungnya yaitu 97,788 dengan F tabel. DF-nya kita pakai 2, dan untuk penyebutnya adalah 88. Dari 90 dikurang 2 yaitu 88-nya yaitu 3,10. Yang berarti tabel F hitung lebih besar. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan terdapat perbedaan rata-rata dari produk A, B, dan C untuk ANOVA. Pada regresi linear sederhana kita mempunyai satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu speed dan distance. Kemudian di sini kita klik analyze. Kita klik regression, klik linear, kemudian pada bagian dependen kita isi dengan distance dan independennya yaitu speed. Kemudian di sini kita klik statistik, di sini kita centang confidence interval, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK, dan ini hasilnya. Di sini kita lihat pada tabel coefficient pada kolom B, yaitu min 17,631 dan 3,934.
digunakan untuk menentukan model dari uji regresi linear sederhana. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya yaitu 17,631 plus 3,934 X. Untuk melakukan uji dua pihak dapat dilihat dari tabel ANOVA. F-nya yaitu 91,613 dan DF-nya yaitu 1 dan totalnya adalah 50. Kemudian kita bandingkan dengan F-tabel yaitu 50 dikurang 1 berarti di 49. Yaitu 4,04. Yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulannya, dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa HO ditolak berarti H0 ditolak dan berarti H1 diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Pada tabel F hitung, angkanya yaitu 91,613, angkanya lebih besar dari signifikansi yaitu 0,000, maka H0 dikatakan ditolak yang berarti H1 diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Untuk koefisien determinasinya digunakan untuk melihat seberapa banyak variabel X menyumbang untuk variabel Y. Di sini kita bisa lihat pada model summary. R square-nya yaitu 0,652 atau sama dengan 65,2%, yang berarti speed hanya menyumbang 65,2% untuk distance, dan sebanyak kurang lebih 35% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang bersifat random. Untuk regresi linear berganda, kita mempunyai satu variabel terikat dan dua atau lebih dari variabel bebas. Kita akan mencari tahu bagaimana YouTube, Facebook, dan newspaper berpengaruh terhadap sales. Kemudian di sini kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Di sini dependennya yaitu sales dan independennya yaitu YouTube, Facebook, dan newspaper. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang confidence interval, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Di sini bisa kita lihat pada tabel koefisien. Untuk membentuk model uji regresi linear berganda, rumusnya adalah Y sama dengan B0 plus B1X1 plus BK-XK. Kemudian semua nilai dari kolom B ini kita pindahkan ke rumus kita, yaitu menjadi sama dengan Y sama dengan 17,567 plus 0,007 X1 plus 0,015 X2 plus 0,003 X3. Kemudian untuk melakukan pengujian apakah ada pengaruh atau tidaknya, apakah pengaruh yang signifikan antara variabel YouTube, Facebook, dan newspaper terhadap sales dapat dilihat di tabel ANOVA. Di sini kita bandingkan F hitungnya yaitu 0,647,
lebih besar dibandingkan signifikan, yaitu 0,586, yang berarti terdapat pengaruh iklan YouTube, Facebook, dan newspaper terhadap sales. Kemudian pada tabel koefisien kita juga akan membandingkan T-tabelnya, yaitu T-nya yaitu dengan signifikan. Yang pertama yaitu ada YouTube 1,300 dibandingkan dengan 0,195, yang berarti YouTube berpengaruh terhadap sales. Kemudian pada bagian Facebook yaitu 0,484 dibandingkan dengan signifikan 0,629, yang berarti tidak berpengaruh karena T lebih kecil. Kemudian pada bagian newspaper yaitu 0,195 dibandingkan dengan 0,846, yang berarti T-nya lebih kecil, yang berarti tidak berpengaruh. Tetapi secara keseluruhan YouTube, Facebook, dan newspaper berpengaruh signifikan terhadap sales. Kemudian untuk koefisien determinasinya yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada model summary-nya yaitu R-square-nya yaitu 10%, yang berarti hanya 10% pengaruhnya, dan 90% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersifat random. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.